Baik, kegiatan ketiga dalam pengelolaan dana kas kecil adalah pengisian kembali dana kas kecil. Kegiatan ini dilakukan pada saat di akhir periode, di mana pemegang dana kas kecil harus mengajukan kembali dana kas kecil kepada manajemen. Kegiatan ini tidak banyak berbeda dibandingkan dengan pembentukan kas kecil. Kita bisa lihat dari bagian-bagian yang atau pihak-pihak yang terlibat, seperti pemegang dana kas kecil, bagian utang, bagian kasa, bagian jurnal, dan bagian kartu biaya, itu pun ada di bagian pembentukan di kegiatan pembentukan dana kas kecil. Yang membedakannya hanyalah pada saat bagian utang membuat bukti kas kecil. Dasar pembuatan PKK-nya ini adalah kalau di pembentukan dana kas kecil adalah SK pembentukan. Sementara untuk di kegiatan pengisian kembali dana kas kecil, dasar pembuatannya adalah PP3K dan dokumen-dokumen lainnya. Ya. Untuk lebih jelasnya akan kita lihat di ini ya. Mulai pemegang dana kas kecil mengajukan sejumlah dana kepada manajemen dengan membuat beberapa form permintaan pengisian kas kecil sebanyak 2 lembar ya. Form permintaan pengisian kembali kas kecil kita nanti sebutnya PP3K aja ya. Bikin 2 rangkap, kemudian dilampirkan beserta bukti pengeluaran kas kecil dan dokumen pendukung yang sebelumnya sudah disimpan di kegiatan yang lalu. Nah, dokumen-dokumen ini dibawa atau diserahkan ke bagian utang sebagai dasar untuk pembuatan bukti kas kecil ya. Membuat dokumen ini sebagai dasar. Selanjutnya, bukti kas keluar dibikin 3 lembar. Seperti biasa dibikin 3 lembar, BKK1, BKK2, BKK3, beserta dokumen PP3K1, PP3K2, BPKK, dan dokumen pendukung. Sudah ada sekitar 3, 4, 5, 6, 7 dokumen. Nah, 7 dokumen ini nanti akan didistribusikan ke bagian-bagian lain. BKK2 seperti yang pembentukan awal kas kecil ini disimpan langsung di bagian kartu biaya ya, di 2 ini. Ada pengisian kembali dana kas kecil ya, dalam kegiatan pengisian kembali dana kas kecil, BKK2 ini disimpan beserta PP3K1 ya, disimpan di bagian kartu biaya. Nah, di sini BKK2 dibuatkan kartu biayanya, dan ini bukan 2 ya, tapi PP3K1 ya. PP3K1 kemudian diarsipkan atau disimpan pada bagian kartu biaya. Selanjutnya tinggal ada BKK1 dan BKK3. BKK1 dan BKK3 dicap lunas dulu oleh diserahkan dulu ke bagian kasir. BKK1 dan BKK3 diserahkan ke bagian kasir untuk dibuatkan cek ya. Nah, ini BKK1, BKK3 dan dokumen-dokumen ini dibawa ke kasir ya. BKK1, BKK3, BP3K2, BPKK dan dokumen pendukung diterima oleh bagian kasa. Setelah menerima dokumen-dokumen ini, bagian kasa bagian kasir membuat atau mengisi cek sejumlah nilai yang ada di BKK. Kemudian bagian kasir memintakan tanda tangan atas cek pada pimpinan yang berwenang. Nah, setelah cek siap, BKK1 dan BKK3 dicap lunas,
dan didistribusikan lagi ke bagian-bagian lainnya. BKK 1 BKK 3 dan cek. BKK 3 dan cek ini diserahkan kepada nomor 4 pemegang dana kas kecil ya. Kalau sudah keluar cek, ceknya langsung diserahkan kepada pemegang kas kecil beserta BKK 3. Nah, BKK 3 diarsipkan, cek diuangkan ke bank. Uangnya disimpan. Kemudian BKK 1 serta dokumen-dokumen ini ya, PP3K2, PPKK dan DP ini dibawa ke bagian utang. Di bagian utang ya. Jadi BKK 1 beserta dokumen-dokumen ini dibawa ke bagian utang. Gunanya untuk mencatat dicatat dulu dalam register bukti kas keluar. Setelah dicatat dalam register bukti kas keluar, semua dokumen yang ada di sini disimpan dan dibawa ke bagian akuntansi atau penjurnalan. Ini ya, dibawa ke sini nih. Nah, di bagian akuntansi atau penjurnalan, BKK 1 dicatat dulu dalam register cek. Nah, setelah itu baru semua dokumen ini BKK 1, PP3K2, dan PPKK serta DP ini disimpan dan diarsipkan. Selesai ya. Oke. Tinggal udah ya semuanya simpan di bagian jurnal. Selesai ya. Jadi semua selesai. Jadi kita review lagi. Berarti BKK 1 ada di, kita lihat ya, BKK 1 tetapnya disimpan, berarti BKK 1 ada di bagian akuntansi atau jurnal ya, beserta dokumen-dokumen nih, PP3K2, BKK dan DP ya, disimpan di sini. Sekarang kita cari BKK 2. BKK 2 ada disimpan di bagian kartu biaya dan persediaan ya, BKK 2 ada di sini beserta PP3K 1. Nah, PP3K udah semua ya, udah diarsipkan, berarti masih ada lagi dokumen yang belum kita sebutkan. Berarti BKK 1 sudah, BKK 2 sudah, BKK 3. BKK 3 disimpan di, lihat, di pemegang dana kas kecil ya. BKK 3 ini disimpan, diarsipkan di pemegang dana kas kecil. Itu saja ya. Jadi sebenarnya simpel kalau memang kalian sudah memahami di bagian pembentukan dana kas kecil. Jadi sudah tahu alur-alurnya seperti apa. Itu saja dari saya. Semoga dapat kalian pahami. Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa menanyakan langsung. Terima kasih. Sekian. Tetap semangat.